kira-kira Textizen udah tahu belum kabar terbarunya apa? Kira-kira kira-kira Bu Eno udah tahu belum? Payan udah tahu belum? Tahu. Saya tahu, justru saya dikirim mata-matai. Halo Textizen, kembali lagi di podcast KPP Pertama Pangkalan Kerinci, Pangker Tech Space Sharing Information to Textizen. Perkenalkan, saya Ronald yang akan membawa Textizen hari ini mencari tahu keseruan apa aja sih yang ada di episode hari ini. Jadi, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, jauh-jauh dari Pekanbaru. Penasaran bukan? Jadi langsung aja kita sambut tamu spesial kita, Bu Sri Ernowati dan Pak Yan Ardianto dari KPP Madya Pekanbaru. Halo semuanya. Halo semua. Oke. Textizen. Sebelum perkenalan nih Bapak Ibu, saya ada pantun nih buat Bapak Ibu dulu. Jalan-jalan ke Tanjung Putus, jangan lupa pakai minyak kutus-kutus. Biar silaturahmi terjaga terus, pinjam dulu 100. Kok galak? Oke, tepuk tangan. Bukan itu ya pantunnya, itu contoh pantun, Bu. Oke. Ini pantun sesungguhnya nih. Burung merpati mencari makan. Cakep. Burung kenari di dalam kandang. Salam kenal saya ucapkan. Kalau sudah kenal maka boleh sayang. Oke, silakan Ibu, boleh perkenalan dulu. Terima kasih Bang Ronald, Abang sudah kasih saya pantun. Boleh saya juga bacakan satu pantun. Pohon jambu tidak berduri. Cakep. Nah, paksanya cakep. Tumbuh di dekat kembang melati. Izin perkenalkan diri, mohon berkenan di hati. Oke, luar biasa. Halo Textizen, halo sahabat Punkers Tech Space. Punkers Tech Space. Oke, saya Sri Ernowati. Textizen bisa panggil saya dengan nama Eno dari KPP Madya Pekanbaru. Halo Bu Eno. Halo. Oke, boleh lanjut nih ke bapaknya. Cakep nih kayaknya nih. Silakan Pak. Belum. Saya juga punya pantun, Bang punya Ronald. pantun, Pak ya. Saya juga nggak mau kalah dengan Nggak mau Bang Ronald kalah. dan Eno. Bakar sate, pakailah arang. Cakep. Palinglah enak minum jus kedong-dong. Aduh. Buat Bang Ronald seorang, ya bolehlah dong kita berkenalan. Oke, luar biasa. Saya Yan Ardianto dari KPP Madya Pekanbaru. Oke, halo Pak Yan. Halo, Textizen. Halo. Oke, luar biasa sekali ya Textizen. Perkenalan bintang tamu kita pada hari ini. Kelihatan nih energiknya dari aura-auranya nih masih semangat luar biasa. 17 tahun, Bang. 17 tahun. Oke, jadi Textizen, di episode kali ini kita akan bahas tentang pelayanan publik ya. Jadi di zaman modern yang sekarang ini, katanya pelayanan publik ini bisa kita temukan di mana aja. Itu erat kaitannya dengan masyarakat ya. Baik itu dalam kepengurusan pendudukan, surat izin tempat tinggal ya, bahkan sampai dengan pengurusan kendaraan bermotor pun itu pasti ada kaitannya dengan pelayanan publik gitu ya. Daripada berlama-lama lagi nih Textizen, kita karena udah datangkan tamunya jauh-jauh, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu nih. Dari Bu Eno nih. Oke ya, dari Bu Eno. Kira-kira boleh nggak Bu dijelasin ke Textizen pelayanan publik itu sebenarnya apa sih artinya gitu ya? Oke, Bang Ronald. Tadi Abang udah bilang ya, banyak kaitannya dengan Masyarakat. Jadi memang ini keterkaitan. Kalau definisi banyak, Bang. Pakar-pakar banyak yang mendefinisikan tentang pelayanan publik. Kemudian agama di Indonesia ini juga, kalau saya di agama Islam juga ada bagaimana tentang pelayanan publik. Tapi kita punya undang-undangnya nih Mas Yan, Bang Ronald. Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan di situ bahwa pelayanan publik ini merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Jadi ini ada kata kuncinya bahwa setiap warga negara dan penduduk, artinya tadi masyarakat ya Bang ya, atas barang jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada dua kata tadi, setiap warga negara dan penduduk, masyarakat tadi ya Bang, dan satunya lagi adalah penyelenggara pelayanan publik. Ada dua kunci yang akan terjadinya pelayanan publik. Oke, benar. Itu Bang. Oke, berarti kalau bisa dibilang antara masyarakat
sama mungkin simpelnya itu yang memberikan pelayanan, benar ya Bu ya? Pemerintahan, kemudian institusi negara Institusi atau negara. swasta yang ditunjuk Oh, swasta, juga bisa. benar-benar. Oke. Jadi itu tax citizen, ibaratnya itu pengertian singkat tuh tentang pelayanan publik ya gitu. Jadi mungkin daripada tax citizen masih bingung nih sebenarnya tentang pelayanan publik itu, mungkin kita bisa langsung lanjut ke contohnya itu seperti apa gitu ya. Mungkin karena pelayanan publik ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat, mungkin boleh ke Pak Yan dulu nih. Ya. Jadi Pak Yan, mungkin kalau dari sudut pandang Pak Yan nih, dari kacamatanya Pak Yan, menurut Pak Yan sendiri, pandangan Pak Yan sendiri, itu pelayanan publik di Indonesia itu seperti apa sih Pak gitu ya? Apakah Bapak punya pengalaman sendiri gitu, baik itu sebagai masyarakat maupun yang memberikan pelayanan publik ke masyarakat? Boleh, silakan Pak Yan. Terima kasih Bang Ronald. Saya termasuk, kata teman-teman kan termasuk generasi kolonial ya. Generasi Jadi saya kolonial. udah berapa dekade bekerja di institusi ini ya. Aduh, Pak Yan aja loh ya. Yang saya rasakan kan, pendapat pribadi saya ya, dalam 10 tahun terakhir ini, itu pelayanan publik khususnya di Direktorat Jenderal Pajak memang mengalami perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi saya merasakan itu perubahan itu, apa namanya, yang dirasakan oleh masyarakat pun sangat berbeda. Jadi sekarang kita melihat bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh DJP itu sudah mengikuti standar pelayanan ya. Jadi itu artinya apa? Ukuran yang paling rendah ya, ukuran paling apa namanya, paling minimal lah yang harus diberikan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak gitu ya. Jadi saya sendiri mungkin di bidang-bidang yang lain saya juga sudah pernah merasakan, misalnya di bidang kesehatan, terus di BPJS gitu ya. Sekarang lebih mudah daripada yang dulu-dulu ya. Oke, benar-benar. Ya, seperti itu Bang Ronald, menurut saya, pendapat saya ya. Jadi berarti menurut Pak Yan sendiri perkembangan yang sangat signifikan itu terjadi ya di zaman sekarang Iya, ini. pastinya seperti itu. Apalagi di sekarang tahun 2023 gitu ya. Berarti pelayanan publik di Indonesia ini semakin meroket ya, bisa dibilang. Betul sekali Bang Ronald. Karena tadi adanya sekarang budaya pelayanan itu juga harus dimiliki ya Bu Eno oleh setiap khususnya institusi kami gitu ya, DJP. Secara umum ya ASN memang bagian dari kamus kompetensi ya, harus bisa memahami pelayanan publik itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Yan. Jadi ngomong-ngomong nih tax citizen, dari tadi kita bicara tentang pelayanan publik gitu kan, dan Pak Yan juga tadi sudah memberitahu kita bagaimana sih gambaran pelayanan publik di Indonesia itu gitu. Jadi kalau buat tax citizen sendiri, mungkin kalau misal awam dengan pelayanan publik, saya mau kasih tahu juga, kalau misalnya di kantor pajak sendiri, itu kata pelayanan itu terpampang dengan jelas, benar begitu ya Bapak Ibu ya. Dari namanya sendiri itu udah kelihatan gitu, dari singkatan kantor pelayanan pajak. Ngomong-ngomong kantor pelayanan pajak nih Pak Bu, katanya kantor pelayanan pajak di Indonesia itu ada beberapa jenis ya, benar ya? Katanya ada 4 jenisnya kalau nggak salah, mulai dari kantor pelayanan pajak Pratama, Madya, kemudian ada kantor pelayanan pajak khusus, sama kantor pelayanan pajak wajib besar. Kira-kira mungkin tax citizen masih bingung nih Bu Eno, apa sih gitu ya, apa sih gitu bedanya jenis-jenis kantor pajak itu? Mungkin Bu Eno bisa bantu jelasin gitu. Oke Bang, jadi tadi Abang sudah cerita ya, ada 4 jenis di KPP di Indonesia. Jadi ini tertuang dalam PMK 184 yang terakhir ya Pak ya, tahun 2020. Ini tentang tata organisasi di Direktorat Jenderal Pajak. Betul kata Abang tadi bahwa emang ada 4 jenis. Yang pertama itu yang kita ngambil paling atas lah ya, itu KPP wajib pajak besar atau biasa kita kenal dengan LTO ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah KPP khusus, yaitu KPP yang berada di Kanwil DJP Jakarta khusus. Kemudian yang ketiga adalah KPP Madya. Yang keempat baru tadi KPP Pratama. Kalau kita bilang yang tadi ada 3 jenis pertama, sebenarnya pengelompokannya lebih ke 2 nih. Ini yang 3 ini sebenarnya setipe, Bang. Cuma hanya besaran WP-nya aja yang berbeda. Jadi yang pertama
KPP wajib pajak besar di kita itu ada 4. Wajib pajak besar 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini kalau di KPP khusus ini ada 9. PMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, Madora, Migas sama PMB ada 9 ya Pak. Kemudian kalau Madya ini di semua kanwil ya. Sehingga total itu jumlahnya ada 38 KPP Madya. Kalau Pratama memang banyak karena memang di setiap kanwil pun setiap wilayah yang ada di kanwil itu ada KPP Pratama. Total di Indonesia ada 301 KPP Pratama di Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Nah, tadi Abah bilang apa sih bedanya gitu. Nah, tadi disebutkan ada 2 kelompok ya. Jadi LTO atau KPP wajib pajak besar, kemudian KPP khusus dan KPP Madya. Ini tiga-tiganya wajib pajak terdaftarnya ini pakai cap. Pakai cap ya, Bu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Nggak sembarangan WP aku mau dong terdaftar di khusus. Iya benar. Nggak bisa. Dan jumlahnya juga nggak banyak, Bang. Jumlahnya nggak banyak. Kayak di kami di KPP Madya Pekanbaru ini kisaran 1000. Nah, kalau di Pratama ini di sini aja berapa Bang? 250.000 tadi infonya ya yang terdaftar di kita. Banyak sekali karena memang semua masyarakat yang berada di domisili wilayah KPP Pratama ini terdaftar di KPP Pratama. Jadi itu yang pertama bedanya. Kemudian yang kedua, ini ini lebih ke ini Bang. Kalau tadi karena WP-nya sudah ditentukan, kalau yang ini enggak. Kalau yang Pratama ini lebih ke kewilayahan. Jadi ini yang membedakan. Makanya base pelayanannya ini base-nya kepada kewilayahan. Pembagiannya juga nanti ada kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT gitu. Ini ke kewilayahan. Kalau yang di Madya khusus sama LTO ini lebih ke kegiatan usaha. Jadi kayak LTO 1 itu apa Mas? Lebih ke industri kimia. Industri pengolahan kimia. Oh, jadi LTO 1 sampai 4 itu beda-beda ya? Beda-beda. Oh, sorry. Kalau LTO itu di perbankan dan industri pertambangan. Oh, LTO 1 itu. Tapi kalau yang tadi yang PMA 1 maksud saya yang industri kimia. Iya, kedua otomotif ya. LTO 2 otomotif, LTO 3 ini lebih banyak ke BUMN, tapi BUMN yang jasa ya. Yang pengolahan. Kalau yang jasa juga di LTO 4. Nah, PMA juga sama. PMA 1 tadi disebutkan industri kimia, PMA 2 itu juga otomotif, 3 itu perdagangan, 4 itu juga kimia ya. Makanan ya. Kemudian kelima itu sawit ya. Sawit, perhotelan di situ. Keenam hotel 6 iya. Nah, itu sudah dikelompokkan. Tapi kalau Pratama enggak gitu. Pratama ya semua wajib pajak yang terdaftar yang ada di wilayah itu namanya juga kewilayahan itu terdaftar di KPP itu. Nah, gitu sih Bang. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang perusahaan yang gede-gede itu nggak sembarangan ya Pak ya. Nggak sembarangan. Kantor pajak aku mau di sini, gitu ya. Misal ada pabriknya di satu daerah, misalnya di Semarang gitu misalnya. Aku mau dong terdaftar di kantor pajak Semarang biar dekat. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa ya. Kalau wajib pajak besar itu pakai cap. Oh, pakai cap. Benar banget ya. Itu ya Taxtizen. Jadi buat Taxtizen nih yang belum tahu, tadi penjelasan singkat dari Bu Eno tentang jenis-jenis kantor pajak itu seperti apa. Ada banyak jenisnya ternyata dan dikelompokkan. Kelompok besarnya ada 2 ya Bu ya. Ada 2 ya. Itu bergantung dengan kegiatan usahanya ataupun yang secara kewilayahannya, benar ya. Oke, jadi Taxtizen nih ngomong-ngomong tentang kantor pajak nih kita dari tadi Bapak Ibu sekedar intermezzo kantor pelayanan pajak itu seperti apa gitu, kok rada melenceng nih dari kantor dari temanya gitu ya, pelayanan publik. Kita balik lagi nih ke pelayanan publiknya. Ya balik ya. Kalau bicara pelayanan publik nih Pak Yan, katanya ada unsur-unsur pelayanan publik di dalam itu kayak standar pelayanan, kemudian ada maklumat, terus katanya ada sarana prasarana penunjang pelayanan gitu. Mungkin Pak Yan bisa bantu jelasin nggak? Atau mungkin Pak Yan bisa cerita lagi kayak tadi ada pengalaman nggak tentang sarana prasarana yang cukup lah, bisa dibilang yang cukup, yang memadai dalam satu kantor itu seperti apa sih gitu ya? Boleh bantu Pak Yan? Silakan. Saya mau nanya juga ke Bang Ronald. Gimana tuh Bang? Bang enak Bang, tanya balik Bang. Boleh. Emang boleh? Sekeren ini. Apa boleh? Apa boleh gitu ya Pak ya, benar-benar. Kata ini ya. Anak-anak zaman now. Zaman now nih. Apa boleh katanya KPP bisa sekeren ini. Nah tadi nyambung lagi sih ya ke prasarana dan sarana ya. Ya
kami berdua kesini match ya Mbak, kelihatannya inilah mungkin Pratama idaman juga nih, ideal gitu kan ya. Jadi Bang Ronald bisa bekerja di sini itu suatu apa ya? Berkahan ya. Keberkah, blessing gitu ya. Oke. Sarana prasarananya nggak kalah menurut saya ya dengan KPP yang di Jakarta gitu kan ya. Nyaman, tenang, dan tentunya kalau saya dingin gitu kan. Ya, benar. Kalau udah dingin kita juga bekerja dengan Nyaman enak gitu ya, benar. nyaman. Pengennya cepet-cepet kerjaan bisa selesai kan Biar ya. bisa pulang. Iya, bisa pulang gitu. Seperti itu. Ya menurut saya itu Bang. Saya ngelihat saya nggak ini ya langsung ke case-nya aja ya, masuk ke masalahnya gitu. Di sini ini saya ngerasa oh ini ideal sekali gitu ya sebagai sarana prasarananya. Dan satu lagi catatan saya, kok detail banget gitu ya. Semuanya ada di sini. Mulai dari kantin kejujuran gitu ya. Terus pos UMKM. Terus sampai ada loh Mbak buat kita nitipin anak di sini mungkin ya, biarin kita ibunya ngurusin ini ya, ngurusin daycare gratis nih maksudnya Pak. Ya tinggal cari sih Bang kalau boleh ada yang bisa ngasuh anak juga. Iya benar. Itu luar biasa ya, apalagi tidak ada diskriminasi pelayanan misalnya untuk kaum teman-teman kita ini ya difabel itu ada prioritas juga gitu ya, prioritas mulai dari tangga masuk sehingga toilet buat difabel juga ada buat dorongan kursi ya yang membantu prioritas. Jadi menurut saya ini udah luar biasa banget gitu ya. Di Pangkalan Kerinci gitu, dan 2 jam ya dari Pekanbaru gitu kan. Kalau nggak kesini saya nggak bisa memotret kok seperti ini gitu kan. Ada tempat kacamata baca gitu ya, terus perpustakaan ya. Jadi sebenarnya masyarakat wajib pajak bisa memanfaatkan juga kalau misalnya kesini bersosialitanya di kantor pajak lah gitu kan. Iya. Jadi ada perpustakaan gitu kan. Nongkrongnya ada di kantor pajak. Ada disediakan juga kopi, air. Ya, jadi sudah cukup nyaman Bang. Jadi kan balik lagi buat apa sih sarana prasarana itu disediakan bagian dari bagian dari pelayanan gitu ya. Karena apa? Buat nyaman gitu ya. Baik petugasnya maupun wajib pajak yang datang gitu ya. Sehingga tadi kan dibilangin bisa aja jadi lebih cepat bekerja kita yang harusnya standar pelayanan 3 hari bisa 1 hari atau bisa syukur-syukur bisa 1 jam bisa selesai gitu Bang. Langsung selesai di hari itu ya Pak ya. Tadi yang baru sebagian yang ceritakan, masih banyak lagi item-item lain yang menurut saya tersedia lengkap di sini gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Menurut saya tidak salah ada arahan, ada tugas gitu ya. Sampai ke Pangkalan Kerinci gitu Bang. Oke, luar biasa Pak Yan ya. Jadi mungkin nih buat Textizen, padahal tadi saya tanya ke Pak Yan tuh bagaimana sih sarana prasarana di kantor itu secara umum, malah dibahas di kantor pajak Pangkalan Kerinci. Terima kasih banyak ya Pak Yan ya, karena jadi mungkin menurut Pak Yan tadi itu selain dari pelayanannya, dari petugasnya, ternyata sarana prasarana itu punya peran khusus juga ya dalam mendukung pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat. Jadi mungkin dari tadi kan Pak Yan ngomong bahasnya tuh standar pelayanan 1 hari. Mungkin Textizen nih nggak tahu Pak, apa sih itu standar pelayanan gitu. Ini Bapaknya maksudnya apa sih gitu ya standar pelayanan itu gitu. Katanya sih ada unsur-unsur pelayanan publik itu terdiri dari standar pelayanan, maklumat pelayanan gitu. Mungkin Bu Eno bantu jelasin dong ke Textizen semua. Itu apa sih maksudnya Bu gitu. Oke. Jadi gini Bang. Tadi disebutin pada saat kita ada pelayanan publik itu ada 2 komponen. Satu penyelenggara pelayanan publik, satunya adalah pengguna pelayanan publik. Di sini pada saat penyelenggara pelayanan publik menjalankan kewajibannya, ini ada 12 sebenarnya Bang, 12 kewajiban. Ternyata banyak ya Bu ya. Dan salah satunya tadi itu adalah standar pelayanan. Jadi standar pelayanan ini bukan satu-satunya persyaratan dari penyelenggara pelayanan publik yang harus diberikan kepada pengguna pelayanan. Nah, standar pelayanan publik ini adalah sebenarnya tolok ukur Bang.
tolok ukur atau patokan lah ya, pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik di dalam melakukan pelayanan publik supaya sama gitu. Dan ini juga bermanfaat buat pengguna pelayanan publik supaya dia ada akses informasi. Oh, jadi standar pelayanan itu bukan buat pemberi aja ya, Bu ya? Iya, lebih ke pengguna supaya Lebih ke dia arah transparan pengguna. tahu bahwa sebenarnya gini, biayanya gimana sih Oh, sebenarnya, benar, kemudian berapa lama sih tadi Abang Iya, bilang ya iya. pelayanan diberikan, kemudian di mana, gimana caranya, fasilitasnya apa. Nah, Benar, itu yang namanya standar supaya keseragamannya ada kepastian buat pengguna pelayanan Oke. bahwa apa sih yang bisa aku dapatkan gitu, yang seharusnya aku dapatkan di dalam pelayanan publik itu Oke, sih, Bang. gitu ya. Kalau satu lagi, Bu, yang Oh, tadi maklumat ya, maklumat Bang? tuh apa sih Iya, gitu? jadi maklumat itu sebenarnya gandengannya sama standar pelayanan, Bang. Nggak bisa kepisah gitu. Nggak bisa kepisah. Ya, kalau Abang boleh ini kayaknya mungkin kalau maklumat itu kayak akad nikah. Akad nikah. Janji ya? Apa seperti janji ya? Ya, kayak gitu. Janji Jadi ya. kita sudah ada standar pelayanan, kemudian oke. kita memaklumatkan bahwa kita akan menjalankan standar pelayanan pada saat kita melakukan pelayanan tersebut. publik. Oke. Jadi maklumat ini adalah semacam kayak janji atau komitmen bagi penyelenggara pelayanan publik untuk minimal tadi standar pelayanan Standar kita minimalnya bisa. itu ya. Oke. Jadi maklumat pelayanan ini bisa dibilang kalau janji itu kan biasa, Bu, harus ditempel di mana-mana tuh. Benar ya? Iya. Benar ya, Pak ya? Artinya maklumat ini harusnya ditempel gitu juga ya di Iya, kantor Pula juga ada kayaknya tadi Oh, di bawah ya. Oh, di bawah. Ada, ada aku udah ngeliat. Abang mau mancing. Ada, Bang. Iya, ada ya, Bu ya. Oke. Itu ya Textizen tadi Bu Eno sama Pak Yan udah cerita banyak tentang pelayanan publik itu seperti apa gitu ya. Standar pelayanan juga sudah jelaskan gitu ya. Maklumat pelayanan pun sudah dijelaskan juga dari Bu Eno. Jadi sekedar info nih buat Textizen, bicara banyak tentang pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu ternyata ada perlombaannya gitu, Bu ya. Memberikan penghargaan lah Oh, ya. pemberian Iya. penghargaan tentang Betul. penilaian kantor Betul. pelayanan terbaik Iya. gitu. Jadi kira-kira Textizen udah tahu belum kabar terbarunya apa? Kira-kira Nggak usah. kira-kira Bang Ronald mau nyombong. Bu Eno udah tahu belum? Pak Yan udah tahu belum? Tahu. Saya tahu, justru saya dikirim untuk memata-matai biar nanti kami jadi yang terbaik. Oh ke gitu ya, Pak ya. depannya. Oke, oke. Jadi Textizen infonya nih, katanya sih KPP Pratama Pangkalan Kerinci itu baru saja meraih predikat kantor pelayanan terbaik nomor 1 di lingkungan Kanwil DJP Riau. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Jadi kalau saya nyombong nih kantor pajak Emang, Kerinci, aduh. kira-kira ada nggak hubungannya sama narasumber Ada kita yang dong. Ada. Bu Eno dong. udah gini-gini nih. Tadi yang ceritain kita dikirim buat mata-matain kan. Jadi Textizen infonya. Jadi kantor pajak Madya ini juga berpartisipasi dalam penilaian kantor pelayanan terbaik ini dan mendapat predikat terbaik kedua. Wih, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dong. Masa dua nggak tepuk tangan ya kan? Dua. Jadi dulunya kita ini rival sama Bu Eno ini. Gimana? Kenapa, Bang? Sekarang friend gitu Oh, ya. Bang? Udah friend, bestie. bestie ya. Gitu. Jadi karena ada penilaiannya, jadi setiap kantor itu memang harus menjalankan pelayanan publik dengan sungguh-sungguh, benar ya, Pak Yan, Bu Eno. Oke, dan mungkin dari Bu Eno nih, kira-kira ada nggak ya kesan-pesannya gitu tentang kantor pelayanan terbaik ini? Abang gitu? membuka luka. Oke, Bang. Jadi kebetulan gini, Bang. Kalau di dalam KPT ini biasanya pengampunya ini kan kepala seksi pelayanan. Oke. Kebetulan di KPP Madya Pekanbaru saya adalah kepala seksi pelayanan. Jadi tahu persis, Bang, berdarah-darahnya bagaimana Berdarah-darah kita, ya. betul bagaimana kita mendapatkan predikat KPT ini. Jadi komponennya sendiri ada 4 komponen yang harus dipenuhi, itu minimal 4, dan satu komponen itu anaknya banyak Oh, banget. banyak ternyata ya, Bu Dari ya. pelayanan itu banyak sekali, ada visi misi, moto, standar pelayanan termasuk yang tadi kita bahas. Oke, Kemudian oke. sarana prasarana ada di sana. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana. Yang ketiga adalah prestasi, keempat adalah inovasi. Inovasi. Ternyata ada inovasinya juga. Ada inovasi. Dan kemudian pada saat 2 hari sebelum pengumuman ya Mas Yan, kita datang berdua ke sini. Sebelumnya udah dapat informasi bahwa Madya itu saingannya berat dengan Pangkalan Kerinci. Ibu bisa aja nih, bisa aja Nah, nih. terus datang ke sini, saya langsung begitu datang ke sini dengan pelayanan satpamnya, DPT-nya, semuanya saya udah langsung udah deh nggak apa-apa. Pasrah.
udah pasrah. Pasrah. Udah kayaknya memang udah pangker deh gitu. Oh gitu ya. Dan kemudian memang betul di ini. Tapi nggak apa-apa, apresiasi banget Bang, karena memang kita tahu persis bagaimana perjuangannya. Kemudian bagaimana kondisi pangker juga. Memang kalau menurut saya sih memang layak. Layaknya agak terpaksa gitu ya, Bu ya? Layak gitu. Iya dong. Oh iya. Sakit ya. Enggak. Oke ya. Tapi kami berdoa Bang, berharap bahwa KPP Pratama Pangkalan Kerinci bisa terus melaju, karena saingannya tadi Abang bilang ada 30 ya di Indonesia. benar. Maju ke tingkat nasional. Kami doakan minimal ada di 3 besar. Oke, 1, amin. 2, 3. Tapi kalau kata Mas Yan jangan tanggung-tanggung di nomor 1. Oke, Jadi gitu ya. kita doakan semoga KPP Pratama Pangkalan Kerinci melaju terus ke tahap nasional, bisa memperoleh 3 besar. Amin. Makasih Bu Eno. Mungkin dari Pak Yan ada pesan khususnya gitu Pak? Ya, tadi saya udah jelaskan, saya kesini dapat tugas untuk memata-matai. Mata-matai, gitu tapi kan. udah lewat Ya, Pak. udah lewat. Pak. Ini gimana caranya menjadi terbaik? Jadi buat kami ya, KPP Madya Pekanbaru, mudah-mudahan ke depan ya menjadi nomor 1 ya Mbak. Amin. Ya, setelah Amin. belajar dari pangker gitu kan, seperti itu. Nah, harapannya meskipun kemarin kita rivalitas ya, Oke. tapi tetap sekarang itu kan membawa nama Kanwil Riau. Jadi kita dukung sepenuh hati ya. Ya. Kalau memang kita dibutuhkan, apa yang bisa kita bantu ya, Mbak? Iya. Kan minimal like and subscribe. Like, Ya. subscribe Pak ya, benar. Ya, untuk buat KPP Pangkalan Kerinci maju sampai tingkat nasional. Amin. Harapannya kalau sampai juara 1 ya inilah berkah buat masyarakat pangker ya, dan khususnya Kanwil Riau juga, karena ya balik lagi kan akhirnya pelayanan terbaik ini akan diberikan buat masyarakat luas gitu ya. Jadi kita sekarang udah nggak rival lagi apa ya? Friend ya Bu ya. Iya sih. Iya. Tos dulu dong, Pak. Oke, itu ya Tekstizen. Jadi KPP Pratama Pangkalan Kerinci ini nggak sampai di sini aja nih tahapannya. Nanti akan bersaing lagi di tingkat nasional, itu tentang kantor pelayanan terbaiknya. Oke. Mungkin setelah ngalur ngidul nih ngomong bahas pelayanan publik nih Pak Yan dan Bu Eno. Kira-kira mungkin Tekstizen mau tahu nih dari narasumber yang luar biasa hari ini, kira-kira ada apa ya gitu, apa ada kata-kata khusus, ada kata-kata spesial buat penyemangat buat Tekstizen di episode kali ini. Mungkin dari Pak Yan dulu, ada kata-kata hari ini Pak? Kata-kata hari ini Ya. adalah inovasi pelayanan berkelanjutan. Oke, tepuk tangan dulu dong, inovasi pelayanan berkelanjutan. Kalau dari Bu Eno? Tidak ada yang tidak mungkin, tetap maju, berusaha optimal. Oke, luar biasa. Itu ya Tekstizen. Jadi tadi udah banyak kata-kata nih dari Pak Yan dan Bu Eno, banyak yang diceritakan tentang pelayanan publik. Semoga episode kali ini bermanfaat bagi Tekstizen ya. Jadi cukup sekian episode podcast pada hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya diucapkan kepada narasumber yang luar biasa pada hari ini, Pak Yan dan Bu Eno, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya, Bapak Ibu, Sama-sama. sebagai bintang tamu di podcast pada hari ini. Sekian podcast pada episode kali ini. Saksikan terus podcast KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pangker Tech Space, sharing information to Tekstizen. See you. See you.